Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wujud roh pelindung Phoenix jahat telah membuka mulutnya lebar-lebar dan akan melahap Wo Yuhao. Wo Yuhao masih belum melepaskan wujud roh pelindungnya. Ia melayang di udara, masih seperti patung. Armor perang Dewa Es yang melepaskan cahaya biru gelap yang intens. Wo Yuhao secara bertahap mendorong tangan kanannya keluar untuk melawan wujud roh pelindung dari Phoenix jahat Feng Ling. Itu adalah bentrok antara besar dan kecil. Saat ini, perbedaan antara Wo Yuhao dan Feng Ling tampaknya sangat hebat. Apa yang dilakukan? Dia sebenarnya tidak menghindari wujud roh pelindung dari Dulu Transcendent atau melepaskan wujud roh pelindungnya sendiri untuk melawannya. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri? Saat semua orang bingung, Feng Ling tiba-tiba berhenti di udara. Wujud roh pelindung raksasa miliknya berhenti di udara begitu saja. Setelah itu, jelas bahwa jejak biru es menyebar ke seluruh tubuh dari Phoenix jahat dari kepalanya. Ini pupil Zongliu menyusut. Dia sebenarnya membekukan wujud roh pelindung Feng kecil. Kekuatan apa ini? Bahkan limit dulu tidak mungkin sekuat ini, bukan? Phoenix jahat dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara para mas roh jahat. Bagaimana ini mungkin? Ya, Wo Yuhao hanya menggunakan geyser tanpa saljunya. Kekuatan dari tarian salju es pamungkasnya disadap oleh inti jiwanya. Dia langsung mengompres dan mengumpulkannya sebelum melepaskannya menggunakan geyser tanpa salju. Feng Ling adalah yang paling merasakannya. Dia merasa bahwa dia tidak hanya menghadapi telapak tangan, tetapi pusaran air es dan salju raksasa. Hanya saja pusaran air ini tidak berbentuk. Kekuatan jiwanya yang sangat besar sebenarnya dibekukan oleh es pamungkas yang tidak berbentuk ini. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Bisa membekukan kekuatan jiwa. Jeritan tajam terdengar. Cahaya terang tiba-tiba meledak dari wujud roh pelindung Phoenix jahatnya. Matahari keunguan di atas kepalanya merobek awan sebelum mengungkapkan dirinya. Ketika matahari keunguan ini muncul, kekuatan Phoenix jahat langsung melonjak. Celah mulai muncul di bagian tubuh yang membeku. Sinar cahaya keunguan besar berdiameter lebih dari 10 meter juga melesat keluar dari matahari keunguan. Sinar ini menembak lurus ke arah Wo Yuhao. Kuat. Ini adalah perasaan pertama Wo Yuhao, namun dia tidak berniat mundur. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan sebelum tubuhnya berubah menjadi halus. Setelah itu, mata vertikal besar yang tingginya lebih dari 10 meter juga muncul di udara. Itu adalah wujud roh pelindung dari mata rohnya, mata Asura. Ya, Wo Yuhao akhirnya melepaskan wujud roh pelindungnya. Ketika mata Asura miliknya muncul, waktu tampak melambat. Segalanya tampak tertunda. Sinar cahaya keunguan yang menembak langsung ke arahnya tidak terkecuali. Waktu mencari lebih lambat. Apakah ini keterampilan jiwa atau... Mata Asura berwarna emas cerah. Di sekitar mata ada pola sinar matahari emas mawar yang tebal namun menyilaukan. Cahaya aneh sedang dipancarkan. Ini adalah pertama kalinya Wo Yuhao melepaskan wujud roh pelindungnya sejak dia membuat terobosan. Cahaya emas terang melesat di saat berikutnya diarahkan ke sinar cahaya keunguan itu. Saat emas dan ungu bertabrakan di udara, cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya dihasilkan. Gurat cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Sangat jelas bahwa dua cincin cahaya menyebar secara seimbang dalam wilayah yang luasnya 50 km persegi. Ini benar-benar jelas dan terlihat. Bentrokan langsung. Ini adalah konfrontasi langsung. Wo Yuhao memilih untuk menantang serangan habis-habisan Feng Ling dengan cara yang sulit. Saat dua sinar berbenturan, sebuah proyeksi halus muncul di belakang mata Asura Wo Yuhao. Proyeksi ini berwarna emas itu besar tapi sangat halus. Itu adalah binatang dewa takdir, kaisar binatang, singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga muncul dari udara yang tipis. Cincin mawar emas juga naik dari bawah mata Asura. Warna mata Asura segera berubah. Bola cahaya hitam dan putih berpotongan
melebur dan berubah menjadi inti pupil mata Asura. Setelah itu, dua bola cahaya ini melesat keluar. Itu ditujukan pada Feng Ling yang baru saja berjuang keluar dari es pamungkas Wu Yuhao. Meskipun Feng Ling telah berjuang keluar dari es pamungkas Wu Yuhao, rasa dingin yang mengerikan masih menyerang tubuh dan jiwanya. Bahkan lautan spiritualnya dipengaruhi oleh es pamungkas Wu Yuhao. Feng Ling sangat terkejut. Jika dia bukan seorang Duo Transcendent, wujud roh pelindungnya akan benar-benar dibekukan. Es pamungkas yang menakutkan itu dapat membekukan jiwa dan kekuatan spiritual. Meskipun begitu, ekspresi Feng Ling masih sangat ganas dan serius. Tidak ada pandangan ketakutan. Yang terlihat hanyalah kesombongan. Sinar hitam dan putih mencapainya hampir secara instan. Reaksi pertama Feng Ling adalah menghindar. Wujud roh pelindungnya yang besar berubah menjadi ilusi, seolah-olah itu telah menjadi transparan. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Sinar hitam dan putih menyebar ketika mereka berada di atasnya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Sinar hitam dan putih menyebar ketika mereka mendarat di atasnya dan menambahkan dua lapisan cahaya ke tubuhnya. Mereka tidak kehilangan efeknya hanya karena tubuhnya berubah menjadi ilusi. Bagaimana ini mungkin? Feng Ling linglung, kemampuan wujud roh pelindungnya mampu dengan mudah menetralkan kekuatan jiwa atau serangan material. Tapi bagaimana Wu Yuhao melakukan ini? Apakah ini serangan spiritual? Namun Feng Ling tidak merasakan serangan spiritual apapun. Apa yang sedang terjadi? Feng Ling benar-benar tidak sadar. Pada saat ini mata asuranya menembakkan seberkas cahaya sekali lagi. Kali ini seberkas cahaya emas menyala langsung ke Feng Ling. Feng Ling mengerang, pandangan bermusuhan melintas di matanya. Matahari keunguan di atasnya tidak langsung melepaskan serangan untuk melawan Spirit Shock Wu Yuhao. Sebaliknya, itu menembakkan sinar ungu ke arah wujud roh pelindung dari mata Asura. Dia memiliki niat untuk binasa bersama dengan Wu Yuhao. Bahkan Feng Ling membawa alat jiwa tipe pertahanan spiritual kelas 9. Dia yakin akan dapat menahan Spirit Shock Wu Yuhao. Dan juga cahaya pelahap Phoenix jahat yang dia lepaskan tidak bisa ditangani dengan mudah. Tidak ada yang tahu bagian menakutkan sebenarnya dari jiwa bela diri Phoenix jahat. Faktanya, kekuatan asalnya berasal dari serangan spiritual. Dia juga melahap asal usul spiritual jiwa bela diri untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Karakter jahat dan melahap yang dinyalakan oleh kekuatan spiritual adalah apa yang melahirkan matahari keunguan. Matahari keunguan ini juga keterampilan jiwa ke-9 Feng Ling. Itu adalah matahari Phoenix jahat. Ketika dia pertama kali menjadi Feng Hao Dolo, dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa 100.000 tahun ini. Dia hanya bisa menggunakannya setelah dia menjadi Dolo Transcendent. Itulah tepatnya mengapa dia bisa menjadi Dolo Transcendent dalam beberapa dekade dan menjadi wakil pemimpin Gereja Roh Kudus. Serangannya telah mendarat di mata Asura. Tiba-tiba mata Asura berwarna ungu. Bola sinar matahari di sekitar mata dengan cepat menarik. Sebagai hasilnya seolah-olah mata telah sangat dirugikan. Namun Feng Ling membuka matanya lebar-lebar pada saat berikutnya. Apa yang dia rasakan berbeda dari apa yang dilihat orang lain. Dia tidak bisa merasakan bahwa Wu Yuhao telah diserang. Ini juga berarti bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi. Saat perasaan ini berkembang, Spirit Shock Wu Yuhao juga memukulnya. Hampir dalam sekejap berikutnya, wujud roh pelindung Feng Ling dihancurkan oleh sinar cahaya keemasan yang sangat kuat. Dia kembali ke bentuk aslinya dan seluruh tubuhnya juga ditelan oleh sinar cahaya keemasan. Sebuah kalung melepaskan cahaya perak yang kuat untuk melindunginya. Itu menunjukkan kekuatan alat jiwa tipe pertahanan spiritual kelas 9. Feng Ling hanya merasakan detak jantungnya semakin cepat ketika dia menghadapi Spirit Shock Wu Yuhao. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Yun dikalahkan begitu cepat. Dia terlalu kuat, kekuatan spiritualnya terlalu besar. Dia merasa seolah-olah dia menghadapi dewa kematian Dolo Ye Shisui. Untungnya, dia memiliki alat jiwa tipe pertahanan kelas 9. Jika itu tidak bisa memblokir serangannya, apapun yang dikeluarkan untuk menciptakan alat jiwa ini akan sia-sia. Feng Ling memelototi Wu Yuhao saat ini. Masalah yang dia hadapi adalah dia baru saja dikejutkan oleh Spirit Shock-nya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi di mana dia. Dengan cara ini dia tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Wu Yuhao. Suara yang sedikit mengerikan menggema ketika Feng Ling menundukkan kepalanya. Dia heran mengetahui bahwa kalungnya sudah memiliki celah. Ini alat jiwa kelas 9. Ini sebenarnya mulai gagal karena serangan orang itu. Ketakutan
yang tak terukiskan melonjak dalam hatinya. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan cahaya hitam dan putih yang muncul di tubuhnya sebelumnya. Pada saat ini, mata Asura Wu Yuhao dihancurkan oleh cahaya pelahap pinik jahat. Kejutan spiritualnya juga berakhir. Alat jiwa Feng Ling tiba-tiba retak, tetapi akhirnya berhasil menahan guncangan spiritual Wu Yuhao. Namun, ketakutan Feng Ling tidak hilang. Dia hanya merasa seolah-olah sedang diawasi oleh semacam monster roh. Itu adalah monster yang kuat. Itu adalah perasaan yang menyiksa. Tanpa sadar dia melepaskan wujud roh pelindungnya sekali lagi. Namun, pada saat inilah dia mendengar suara cemas. Ini adalah suara yang sangat akrab. Bukankah itu berasal dari Zhongliwu? Mata vertikal besar diam-diam muncul di belakang Feng Ling. Mata Asura tampaknya telah melampaui ruang. Itu adalah emas yang mempesona dan tingginya 10 meter. Bola sinar matahari juga masih bersinar di sekitarnya. Ya, mata Asura belum dihancurkan. Itu masih di sana. Cahaya keemasan melesat keluar dibandingkan dengan sebelumnya itu. Mungkin sedikit lebih lemah, namun itu menelan seluruh tubuh Feng Ling. Tubuh Feng Ling menjadi kaku. Wujud roh pelindungnya berubah menjadi gumpalan asap keunguan yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat menghilang. Dan kekuatan spiritual yang mengerikan langsung melanda otaknya. Feng Ling mengerang dan tubuhnya bergetar di udara. Setelah itu dia pingsan. Cahaya keemasan ditarik dan sebuah tangan meraih lehernya. Wu Yuhao juga menyentak keluar dari mata asuranya. Seluruh tempat menjadi hening. Kedua, ini adalah orang kedua yang dikalahkan. Dia bahkan dulu transenden. Phoenix jahat dulu, wakil pemimpin gereja Roh Kudus yang kuat dikalahkan begitu saja. Jika Wu Yuhao ingin menghabisinya, dia bisa melakukannya lebih awal. Apa yang dilakukan Wu Yuhao sama sekali tidak rumit, namun hanya dia yang mampu melakukannya. Meskipun dia sangat mampu menghabisi Feng Ling, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menyegel indera dan lautan spiritual Feng Ling sebelum menangkapnya. Dia perlahan mendarat di tanah. Ada cahaya aneh di matanya. Setelah 2 perkelahian berturut-turut, sepertinya dia menang dengan sangat mudah. Bahkan hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia harus bereaksi sangat cepat. Selama 2 perkelahian ini, dia harus mengandalkan kekuatannya untuk memenangkan 2 pertarungan ini dengan mudah. Dari awal sampai akhir Wu Yuhao sama sekali tidak menghemat kekuatannya. Ini karena dia tahu bahwa semakin terkuras, dia masih memiliki lebih banyak perkelahian. Setelah ini, kecepatan pemulihan inti jiwa kembarnya dan jumlah kekuatan jiwa yang dimilikinya tidak terbayangkan. Namun, meski begitu, dia tidak mungkin bertahan 10 putaran. Ini sebabnya dia tidak menghabisi Feng Ling. Sebagai gantinya, dia meraihnya dan memberikan waktu untuk pulih juga. Saat Yuhao mendarat di tanah, Wu Yuhao meraih Feng Ling dengan satu tangan dan tidak punya niat untuk santai sama sekali. Zhongliwu berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Feng Ling sudah berada di tangan Wu Yuhao. Bahkan jika Limidolo ada di sini, dia tidak mungkin menyelamatkannya dari tangannya. Begitu Wu Yuhao melepaskan cakar terang emas gelapnya, dia bisa merobek leher Feng Ling dalam sekejap. Apa yang kau inginkan? Zhongliwu bertanya dengan dingin. Mereka adalah orang pintar. Dia tidak akan menuntut agar Wu Yuhao membebaskan Feng Ling. Karena Wu Yuhao tidak menghabisinya, itu berarti ada ruang untuk negosiasi. Dia harus memiliki semacam agenda. Bagi Zhongliwu, Feng Ling sangat penting. Bukan saja dia tangan kanannya, tapi dia juga istrinya. Wu Yuhao mengungkapkan tuntutannya dengan sederhana. Aku ingin menukarkannya dengan nona suci lainnya. Aku akan menyerahkan kepadamu untuk memutuskan apakah wanita suci atau wakil sektemu lebih penting. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.